ينسى من ذكر. الحمد لله الذي لا يضيء من شكر. الحمد لله الذي لا يخيب من رجع. الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبصبر نجاة وغفرانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada tanggal 1 Dzulhijjah pada hari ini. Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Ya. Hadhil ayyam itu dimaksudkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Ya. Tidak juga kemudian fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Jadi 10 hari pertama ini ya, itu amalannya hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang keluar jihad fi sabilillah. Dia bawa seluruh hartanya dan tidak ada satupun yang kembali. Hartanya habis dan dia syahid. Alhamdulillah, kita mulai 1 Dzulhijjah dengan menuntut ilmu. Kita mengharap semoga amal ibadah kita selama 10 hari ini Allah terima dan Allah balas dengan sebaik-baik pahala dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Kalau Ashrul Awakhir Ramadan, maka kita kemudian hari ini sampai 10 hari ke depan, kita 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Kalau Ashrul Awakhir Ramadan, malamnya kemudian mulia. Kalau 10 hari pertama bulan Ramadan, siangnya Allah muliakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, pada pagi hari ini kita akan sedikit melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan bulan lalu. Ya. Lanjutan. Ya. Hari ini kita lebih kepada halal dan haram. Bagaimana seorang pedagang itu dia memperhatikan aspek ini. Ya. Ribuan tahun lalu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi sebelum Nabi diutus, ya, artinya ini belum masuk era dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 orang itu mereka bersiasat. 10 orang bersiasat. Di mana dalam siasatnya ini ada satu orang yang kemudian mengusulkan satu pendapat. Di mana nanti pendapat dari 1 dari 10 orang ini kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Surah Yusuf ayat yang ke-9. Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf, kita buang dia di satu tempat yang jauh agar kita mendapatkan perhatian ayah kita. Sesudah itu maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang saleh. Ada yang menarik di sini. Karena ternyata 10 orang ini bersiasat, berkongsi, bermufakat untuk membunuh Nabi Yusuf di masa beliau masih kecil. Dan 10 orang ini adalah saudara-saudara dari Nabi Yusuf.
Jadi mereka berencana melakukan dua kejahatan. Satu, membunuh Nabi Yusuf. Yang kedua, membuang Nabi Yusuf di tempat yang tidak dilalui manusia. Ya. Nah, yang menarik setelah itu, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah dua permufakatan jahat ini kita lakukan, maka hendaklah habis itu kita menjadi orang-orang yang soleh. Menjadi orang-orang yang baik. Nah, ada pengulangan sejarah, Pak. Zaman sekarang ini banyak orang itu di dalam muamalah mereka, gak apa-apa saya korupsi, gak apa-apa saya menipu, gak apa-apa saya curang dalam dagang, ya. Tapi yang penting nanti habis ini saya berbuat baik. Gak apa-apa saya korupsi, tapi yang penting nanti saya berangkat haji, saya mohon ampunan kepada Allah. Sama gak sama yang kemudian tertuang di dalam surat Yusuf? Sama. Ya. Makanya ini harus kita garis bawahi betul, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang rencana kebaikan yang dia lakukan setelah dia berniat keburukan, ini dampak buruknya itu apa? Ini bisa membuat seseorang itu merasa nyaman ketika dia melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ternyata pola pikir saudara Nabi Yusuf itu banyak menjadi pola pikir hingga zaman sekarang. Jadi dalam bab muamalah ini banyak orang punya pandangan, gak apa-apa dia makan dari harta yang haram, yang penting nanti habis itu dia sholat, dia taubat, kira-kira begitu. Ya, nah, ini pola pikir yang sangat cukup berbahaya, ya, karena ini bikin orang tuh merasa nyaman untuk makan dari riba, korupsi, menzolimi orang lain, rishwah, ya, dia melakukan gulul, ya. Kadang-kadang dianggapnya nggak apa-apa hartanya haram, nanti dibersihkan dengan zakat. Ya. Jadi ya, ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian, karena bisa membuat orang tuh percaya diri ketika dia itu berbuat maksiat. Nah, ini persis seperti yang Allah ceritakan tentang kisah saudara-saudaranya Yusuf. Ya. Mereka itu berani atau percaya diri untuk kemudian melakukan niat jahatnya, karena Allah sebutkan lanjutan kalimatnya itu, ya, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Gak apa-apa, yang penting nanti setelah ini kita jadi orang yang apa? Orang yang soleh. Ya. Posisi seperti ini namanya orang yang meremehkan perbuatan dosa. Ya. Nah, nanti bulan depan kita bahas ada satu hal yang lagi viral ini. Ya, ini sebagai pembuka sebenarnya. Bapak Ibu tahu perputaran judi online di Indonesia itu tahun 2023 itu mencapai 371 triliun. 371 triliun. Ini data dari PPATK. Ya. Di mana ada 1,9 juta konten yang berisi judi online. Dan tidak sedikit dari public figure yang mengiklankan judi online tersebut di media sosial. Gak takut rupanya sama yang namanya dosa jariah. Ya. Di saat manusia berusaha mencari pahala jariah, ada orang yang nyaman-nyaman saja dengan dosa jariah, apalagi dalam perkara harta. Ya. Makanya jika ada keinginan untuk bermaksiat dan diikuti dengan keinginan untuk berbuat soleh, dengan harapan nanti kesolehannya ini bisa kemudian membuat kemaksiatannya terhapus, ya, misalnya dalam perkara yang kami sebutkan tadi,
Maka Bapak Ibu, orang maksiat itu bisa dengan dua hal. Ya, dua motif. Imma bisababil istihtar, bisa jadi misalnya dia menipu saudaranya, dia menzolimi harta saudaranya, ya, atau dia dalam transaksi itu dia berbuat curang, ya, dengan motifnya itu istihtar, meremehkan. Ya. Ada juga orang yang berbuat maksiat bisa babid dha'af, karena dia lemah. Ya. Mungkin dia nggak mampu melawan hawa nafsunya. Ya. Nah, kalau kita itu bermaksiat karena kita menganggap remeh maksiat tersebut, ya, dalam bab harta atau dalam bab apapun, ini berbahaya Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwa Allah itu kemudian memaafkan manusia dengan pemaafan yang cukup besar dan cukup banyak. Sebesar apapun dosanya, wa'fu an katsir. Ya. Tapi orang yang bermaksiat dalam urusan apapun sangat sulit menjadi golongan yang mendapatkan pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bermaksiat dengan meremehkan. Tapi jika dia bermaksiat karena memang lemah di dalam hawa nafsu, ya, artinya syahwat yang ada di dalam diri dia, ya, maka kemudian kemungkinan mendapatkan Rabban Ghafura itu lebih tinggi ketimbang golongan yang pertama. Ya. Makanya mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari bab haram ini. Ya. Bab haram ini suatu hal yang sangat melelahkan. Ya. Al-halal la yut'ab. Halal itu tidak merepotkan, tidak melelahkan, tidak menyempitkan kita. Ya. Innama yut'abul haram. Yang merepotkan kita itu yang haram sudah. Yang melelahkan kita itu yang haram. Ya. Betul. Halal dan haram, mana yang merepotkan Bapak Ibu? Yang haram. Ya. Haram itu semuanya berbayar. Kalau yang halal, ini misalnya, ini contoh saja. Main judi harus bayar? Bayar? Atau ada bandar ngasih modal buat antum, nih, anak kasih antum main. Ada. Zina harus bayar? Minum khamar harus bayar? Apa dari yang haram yang gratis? Melelahkan semuanya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang pemahaman seperti ini, ya, seperti yang kemudian tercantum dalam surah Yusuf ini, ada orang merasa aman, merasa tenang ketika dia itu mengambil sesuatu dari yang haram dengan rencana nanti abis ini saya berbuat baik, saya sedekah, ya. Nanti abis ini saya sholat, abis ini saya haji, nanti diampunkan. Ya. Padahal kita tahu bahwa ada satu kaidah yang Nabi sampaikan, innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Jadi harta haram itu, ya, kemudian jika dimanfaatkan untuk amal soleh, tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah. Ya. Tidak diterima Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia haji pun sekalipun dia haji dengan harta tersebut. Ya. Padahal kita tahu haji ini termasuk salah satu ibadah yang merupakan puncak dari ibadah-ibadah yang lain. Haji ini penguat bagi ibadah-ibadah yang lain. Haji ini ketika kemudian Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, jihad bagi seorang wanita itu adalah ketika dia berangkat haji. Ya. Dia anggap bahwa harta haram yang diambil ini akan dibersihkan dengan haji,
Karena haji itu balasannya adalah dihapuskan dosa-dosanya. Man hajja lillah lam yarfuth wa lam yafsuq faraja'a kay waladathu ummuhu. Ya, kalau berangkat haji nanti harta haram ini dia terhapus jadi halal. Karena orang pulang kembali seperti seorang bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Mari kita lihat apa kata Nabi. Inna rajula, ya, idza kharaja ar-rajulu hajjal bait binafaqati thayyibah. Jadi kalau ada orang berangkat haji dengan nafkah yang baik, wa wada'a rijlahu fil gharzi. Ya. Padahal dia belum lagi sampai ke Baitullah. Dia baru dari rumahnya saja, dia baru mengangkat kakinya di atas kendaraannya saja, ya. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Belum sampai ke Baitullah, baru dari rumahnya. Kebetulan nafkahnya ini dari yang halal. Maka langsung talbiyahnya ini dijawab. Fanada munadiyan minas sama labbaik wa sa'daik. Ya. Dia katakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Ya. Nah, maka kemudian malaikat itu memanggil dari langit. Labbaik wa sa'daik. Kedatanganmu diterima, amalanmu diterima. Artinya dia sudah diterima, kedatangannya itu sudah disambut semenjak dia melangkahkan kaki di atas kendaraannya. Sudah disambut. Ya. Apa kata malaikat? Karena bekalmu halal. Ya. Kendaraanmu halal. Hajimu mabrur. Masya Allah. Ya. Mabrur. Ya. Dan bukan kemudian haji palsu. Ya. Maksudnya haji yang kemudian ghairu ma'zur. Ya. Sebaliknya, wa idza kharaja ar-rajul binafaqatil khabithah. Tapi jika kemudian dia itu berangkat dengan nafkah yang haram, baru melangkahkan kaki di atas kendaraan, dia bilang labbaik Allahumma labbaik, maka terdengarlah suara malaikat, la labbaik wala sa'daik. Belum sampai ke Baitullah sudah ditolak kedatangannya dari rumahnya. Tuh. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan pernah kita tuh punya pikiran dalam bab muamalah ini, enggak apa-apa muamalahnya dari yang haram. Nanti bisa dibersihkan dengan kesolehan. Ya. Ini bisa bikin kita terjebak dalam meremehkan perbuatan dosa. Orang tuh percaya diri ketika dia bermaksiat karena dia merasa nanti masih ada kelapangan sehingga kemudian dia masih bisa bertaubat. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Ma bunya 'alal fasid fahuwa fasid. Semua yang dibangun dari sesuatu yang rusak maka hasilnya juga rusak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril itu pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian malaikat Jibril ini memberi pesan kepada beliau, ya. Di mana pesan ini bukan hanya kepada baginda Nabi, tapi kemudian diteruskan kepada kita pada hari ini. Ya, ya Muhammad, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hidup sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, fa innaka mufariqah. Cintai siapa yang kamu suka, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyu bihi. Ya. Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan daripadanya. Masya Allah. Lagi-lagi
apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, dalam bab harta, dalam bab muamalah, ya, semuanya akan kemudian dihisab, ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, ya. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini kan kita punya batas kemampuan untuk menikmati kehidupan dunia, betul? Contoh, ya, antum dulu, ini misalnya nih, ya, dulu antum kalau makan durian berapa buah? Dulu, waktu masih muda, bisa 4, ya. Masih berani 4 buah hari ini? Masih? Ada yang masih, ada yang enggak. Artinya nanti sudah mulai dibatas-batasin, ya. Kemampuan menikmati nikmat itu dibatasin. Itu dibatasin. Ya. Karena nanti yang tidak terbatas itu adanya di surga. Ya. Kalau di dunia ini dibatasin. Kita nggak bisa maksimal. Karena yang maksimal itu nanti ada di surga. Ya, antum punya harta sebanyak apapun, Pak, ya, ya, terbatas untuk menikmatinya, ya. Mau tabungan sebanyak apapun, ya, terbatas untuk menikmatinya, betul? Ada orang uangnya triliunan, Pak, tapi nggak bisa makan nasi uduk. Makan sop kambing sedikit saja, langsung masuk gawat darurat, ya. Ada orang tuh duitnya banyak, Pak, tapi makannya tuh yang tawar-tawar rasanya. Gak boleh ada garam terlalu banyak. Ya sudah, ternyata memang rezekinya tuh cuman segitu. Rezeki kauni, ya. Yang di tanganmu saja belum tentu itu bisa dinikmati, apalagi yang belum di tanganmu, ya. Maka kita nih dalam urusan harta nih sudah qanaah, Pak. Ya, qanaah. Ya, maka ketika ada yang mengatakan yaqulul abdu mali mali, hartaku hartaku, apa kata Nabi? Innama lahu min malihi thalathun. Yang menjadi hartamu itu hanya 3 saja. Ma'akala fa'afna. Apa yang kamu makan kemudian dia habis. Betul, apa yang dimakan dia habis? Mau senikmat apapun makanannya, ternyata setelah makan habis. Jadi apa, Pak? Jadi kotoran. Ya. Aula bisa fa'abla. Ya, semua makanan ini kan habis, ya, kata Nabi. Ya, itulah hartamu. Ada makanan yang ketika makan habis jadi kotoran, baunya lebih wangi? Sama aja, Pak, antum makan jengkol, makan pizza, sama aja jadi kotoran, ya. Masya Allah. Aula bisa fa'abla. Atau rusak, kata Nabi. Au a'ta fa'faktana. Ternyata yang kemudian kamu sedekahkan itulah yang kekal, ya. Pada akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas." Selain dari 3 ini, semuanya akan lenyap atau dia tinggalkan kepada orang lain. Masya Allah. Ya, di awal Dzulhijjah ini saya mendoakan Allah jaga kita dari harta yang haram, Allah cukupkan kita dari yang halal, Allah bebaskan kita dari kezaliman harta yang haram ketika kita kemudian berpisah dengan kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia ini singkat, Pak. Ya. Nabi Muhammad wafat ribuan tahun, ya, beliau sekarang sudah tahun berapa Hijriah, Pak? 1400. Berarti kan kalau secara hitung-hitungan Nabi itu sudah hampir 15 abad di dalam kuburnya. Ya. Insya Allah. Ya. Artinya
Dunia ini singkat, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Ya. Jadi hidup di dunia ini hanya sebatas senda gurau dan bermain-main. Akhirat itulah kehidupan yang abadi. Subhanallah. Tapi kadang-kadang ada yang mengartikannya kebalik. Dunia seakan-akan dia abadi. Akhirat seakan-akan cuman sesuatu yang tidak akan kemudian datang kepada dia. Umar bin Khattab, beliau bercerita, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala hasirin. Beliau lagi duduk di atas tikar. Ya. Fajalastu. Habis itu saya duduk di hadapan beliau. Fa alaihi izaruhu. Izar. Jadi Nabi itu cuma pakai sarung saja. Beliau nggak pakai bajunya, nggak dipakai, dia cuma pakai sarung, lagi duduk di atas tikar. Ya. Nah, Nabi berarti kalau beliau nggak pakai atasan di atas, pastilah kelihatan tanda kenabiannya ya. Semua Nabi punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian baginda Nabi? Di punggung. Ya. Itu ada tanda kenabian. Khatam. Tanda kenabian. Ya, jadi besarnya tuh kayak telur burung merpati. Ya. Itu tanda dari kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar pada saat itu duduk di hadapan Nabi, ya. Nabi duduk di atas tikar, ya, hanya pakai kainnya saja, nggak pakai atasan, bajunya nggak beliau pakai. Walaisa alaihi ghairuh, ya, kemudian tidak ada apapun selain itu. Wa idza hasiru qad athara fi jambihi. Dan Umar melihat bekas tikarnya itu berbekas di jambi, sisi tubuhnya. Apa kalau sisi tubuh ini kita bilangnya apa, Pak? Kalau pinggang di sini. Kalau tidur kan biasanya kita dengan sisi tubuh kita ya. Maka yang kelihatan tuh dari sebelah sini. Ya. Bagian sisi yang dipakai untuk tidur yang itu kelihatan. Berarti kan kerasnya tikar itu membekas di tubuh beliau, ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab itu melihat ada gandum di rumahnya baginda Nabi. Umar pegang, itu tidak lebih banyak, hanya satu genggam saja, satu genggaman. Hanya satu genggaman. Kemudian kata Umar ibn al-Khattab, ya, wa qarazin fi nahiyatin fi ghurfah. Ya, ada kayu bakar, itu ada di ujung ruangan rumah beliau, ya. Kemudian Umar mengatakan, wa idza ihabun muallaqun, ada kulit yang belum disama, itu tergantung di atas rumah beliau. Jadi saya ulangi lagi, Umar masuk, ketemu Nabi di dalam rumahnya, hanya ada tikar, ya. Nabi itu terlihat bekas tikar di sisi tubuhnya, ada gandum tapi cuma satu sak saja. Satu sak ini ya itu mungkin ya, sekali makan beliau sama keluarganya habis sudah. Ya. Ada kayu bakar,
ya, kemudian ada kulit yang menggantung pada saat itu, ya. Umar pada saat itu menangis, ya. Umar menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa engkau menangis, ya Ibnul Khattab, wahai putranya Khattab? Umar mengatakan, ya Nabi Allah, wa ma li la abki. Bagaimana mungkin saya tidak menangis, katanya. Ya. Kata Umar Ibnul Khattab, bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Ya. Saya melihat tikar ini saja membekas di kulitmu ya Rasulullah. Qad athara fi jambik. Ya. Barang-barang perabotan Anda cuman begini ya Rasul. Ya. Sementara, ya, itu Raja Kisra itu Raja Persia, Kaisar atau kaisarnya Romawi, rumahnya itu dikelilingi sama kebun-kebun dan sungai-sungai. Padahal engkau adalah nabinya Allah, manusia pilihan, dan hanya ini yang engkau miliki. Ya. Qala ya Ibnul Khattab, wahai putranya Khattab, ama tarda an takuna lana al-akhiratu wa lahumud dunya. Apakah engkau tidak ridha akhirat menjadi bagian kita, sementara dunia menjadi bagian mereka? Masya Allah. Ini kadang-kadang kita nih kalau berpikir, ya, kayak Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu meninggal di perang Uhud. 2 tahun sebelum hijrah, ini anak muda diutus oleh Nabi ke Yathrib untuk ngajarin Quran kepada orang Madinah. Ya. Jadi dia ini 2 tahun itu lebih dulu diutus untuk mengajarkan Quran di Madinah sebelum nanti Nabi pada hijrah ke Madinah. Ini anak muda diutus dulu nih. Dan Mus'ab ini Bapak Ibu sekalian, dikatakan orang yang melepas dunia dari tangannya karena mengejar akhirat. Ini anak orang kaya, Pak. Ya. Anak orang kaya, saking kayanya, Mus'ab tuh bangun tidur, itu sarapan sudah ada di samping tempat tidur. Sandalnya itu sandal Hadrami, sandal yang mahal pada zaman itu. Ini anak ganteng, wanginya itu luar biasa. Anak muda saat itu yang kemudian masuk Islam, termasuk Mus'ab. Tapi dia masuk Islam di puncak dia sedang merasakan manisnya dunia. Akhirnya kan dibilang, abang-abangnya tahu dia masuk Islam, bilang sama orang tuanya, udah nih anak udah terbiasa manja dengan harta, kita putus finansialnya, dia bakalan balik kepada agama kita. Diputus finansialnya, ini anak istiqamah, Pak. Disiksa, istiqamah, Pak. Di saat anak muda zaman sekarang gara-gara dunia murtad dari Islam. Dulu Mus'ab bin Umair gara-gara Islam, semua dunia yang dia rasakan dia tinggalkan. Tuh. Ini anak muda 2 tahun diutus ngajarin Quran di Madinah, wafat di perang Uhud. Gara-gara saking gagahnya dia dikira Nabi Muhammad. Dikira Nabi Muhammad. Ya, itu sampai tangannya itu sampai putus, Pak. Gara-gara dikira Nabi Muhammad. Itu Quraisy ketika Mus'ab dibunuh, dia bilang, saya telah membunuh Muhammad, ternyata salah orang. Habis perang Uhud, Nabi periksa satu-satu. Ya, siapa yang wafat? Itu ketemu jenazahnya Mus'ab, Nabi itu menangis, Bapak Ibu. Mus'ab bin Umair, gara-gara saking gak ada kain buat nutupi jenazahnya, ya, itu yang ditutup cuman bagian kepala sampai perut. Jadi bagian ke bawah kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke kaki, mukanya kelihatan. Akhirnya ambil pelepah korma untuk nutupin. Ya. Situasi seperti ini kalau diingat-ingat sama Abdurrahman bin Auf,
Ini Abdurrahman bin Auf kalau dia mau makan, dia ingat Mus'ab bin Umair, gak jadi makan. Kenapa dia bilang? Mata Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair wafat dan dia lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Seakan-akan tuh kayak kita tuh, mereka tuh merasa nikmat ini hanya pantas didapatkan oleh mereka yang soleh seperti itu. Kalau kami ini gak pantas. Itu mereka membandingkan dirinya dengan Mus'ab bin Umair. Apalagi ketika kemudian kita melihat kondisinya Nabi. Dalam rumahnya itu ada makanan, Umar bilang cuman gandum 1 sok saja. Berarti makannya itu hanya 1 kali makan. Zaman sekarang Pak, banyak orang pamerin apa yang ada di dalam rumahnya. Ya. Masya Allah. Maka kemudian seorang muslim itu tidak dilarang menjadi kaya, silahkan, yang penting dia bertakwa. Dulu saya pernah sampaikan di sini, Nabi pun ada yang fakir, ada yang kaya. Ya. Nabi Sulaiman kaya Pak. Nabi Daud kaya Pak. Tapi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang kaya. Walaupun sebenarnya mereka bisa kemudian memilih menjadi orang yang kaya. Ya, tapi tetap kemudian berada di dalam kondisi bersyukur di dalam keterbatasan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, maka periksa diri kita dengan yang halal agar tidak ada yang haram yang masuk kemudian dalam kehidupan, karena dia merusak kayak racun. Ya. Kalau sudah masuk sedikit seperti racun, dia bisa kemudian mempengaruhi hal yang lain. Hatta doa sekalipun, jika kemudian ada yang hal haram, maka ini bisa membuat doa-doa kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah nanti ini sebagai pembuka, insyaallah kita bahas tentang maisir, judi ya. Ini harus kita, walaupun mungkin dulu sudah pernah dibahas, tapi ini harus ini lagi karena sekarang ini yang online ini ada 3 online yang sangat merusak: pinjaman online, judi online, zina online. Ya. Wah, ini sesuatu yang kemudian sangat membahayakan di dunia dan akhirat. Saya kira hari ini hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa kita diskusi sedikit. Tafadhal.